Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami yang berjudul Prinsip Belajar dan Pembelajaran Deskriptif dan Perspektif yang beranggotakan Febrianti Oka, Sulistia Manopo, dan Nursari Fakantoli. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pengertian teori belajar deskriptif dan preskriptif. Teori belajar adalah deskriptif. Teori deskriptif merupakan teori yang membahas mengenai hubungan antara kegiatan siswa dan proses psikologi dalam diri siswa. Sedangkan teori pembelajaran adalah preskriptif. Teori preskriptif mengungkapkan hubungan antara kegiatan pembelajaran dan proses psikologis diri siswa dengan memasukkan variabel metode pembelajaran. Berikut ini ada beberapa tokoh yang berpendapat tentang teori deskriptif dan teori preskriptif. Antara lain, yang pertama ada Brunner. Menurut Brunner, teori belajar adalah deskriptif, sedangkan teori pembelajaran adalah preskriptif. Preskriptif karena tujuan utama teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal, sedangkan deskriptif karena tujuan utama teori belajar adalah menjelaskan proses belajar. 2. Regelut. Menurut Regelut dan kawan-kawan, principles and theory of instructional design may be stated in either a descriptive or prescriptive form. Teori-teori dan prinsip-prinsip pembelajaran yang deskriptif menempatkan variabel kondisi dan metode pembelajaran sebagai givens dan memberikan hasil pembelajaran sebagai variabel yang diamati. Yang ketiga adalah Landa. Teori pembelajaran mengungkapkan hubungan antara kegiatan pembelajaran dengan proses-proses psikologis dalam diri si belajar, sedangkan teori belajar mengungkapkan hubungan antara kegiatan si belajar dengan proses-proses psikologis dalam diri si belajar. Atau teori belajar mengungkapkan hubungan antara fenomena yang ada dalam diri si belajar. Yang keempat ada Simon, mengemukakan perbedaan serupa dengan memaparkan persamaan karakteristik dari a prescriptive science dan membandingkan dengan karakteristik dari a descriptive science. Dalam kerangka ini, nyata sekali bahwa teori pembelajaran termasuk teori preskriptif yang berpasangan dengan teori belajar yang termasuk teori deskriptif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan teori deskriptif dan teori perspektif. 1. Teori belajar adalah deskriptif karena bertujuan menjelaskan proses belajar. Teori pembelajaran adalah perspektif karena bertujuan menetapkan metode pembelajaran yang optimal. 2. Teori pembelajaran preskriptif dikatakan perspektif karena berperan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori pembelajaran deskriptif dimaksud untuk memberikan hasil. 3. Teori belajar dalam hal ini mempelajari hubungan antara variabel-variabel yang menentukan hasil belajar atau bagaimana seorang belajar. 4. Teori pembelajaran menaruh perhatian bagaimana seseorang memengaruhi orang lain agar terjadi hal belajar atau upaya mengontrol variabel-variabel yang dispesifikasi dalam teori belajar agar dapat belajar atau bagaimana seorang belajar memudahkan belajar. 5. Teori preskriptif adalah goal oriented untuk mencapai tujuan, sedangkan teori deskriptif goal free untuk memberikan hasil. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan teori belajar preskriptif. Kelebihan teori ini adalah lebih sistematis sehingga memiliki arah dan tujuan yang jelas, banyak memberi motivasi agar terjadi banyak proses belajar, serta mengoptimalisasikan kerja otak secara maksimal. Sedangkan kekurangannya, teori ini lebih membutuhkan waktu yang lama. Nah, yang terakhir yaitu keterkaitan teori belajar dan pembelajaran dengan teori belajar deskriptif dan preskriptif. Dalam hal ini, terdapat keterkaitan antara teori belajar dan pembelajaran dengan teori belajar deskriptif dan preskriptif. Teori pembelajaran bersifat preskriptif dikarenakan sesuatu yang terjadi sebelum adanya fakta. Selain itu, teori pembelajaran hanya membimbing apa yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan. Sedangkan teori belajar menjelaskan dengan pasti apa yang terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.